있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran ulama dalam membela dan menjaga keutuhan NKRI. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai habis. Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dalam perjuangan menegakkan kedaulatan bangsa dan negara hingga akhirnya merdeka tidak pernah luput dari peran ulama, santri, dan tokoh-tokoh Islam dari seluruh Indonesia. Mereka rela mengorbankan harta, tenaga, dan jiwa raganya dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Beberapa ulama seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Tengku Umar, dan yang lainnya gugur sebagai syuhada. Mereka mengorbankan semangat jihad dalam mengusir dan membuat hengkang para penjajah dari bumi pertiwi ini. Mereka membentuk laskar-laskar rakyat untuk mendapatkan pelatihan militer dan memanggul senjata seperti Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin, dan lain-lain. Hampir semua pertempuran melawan penjajah dipengaruhi oleh fatwa jihad, termasuk pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang dikenang sebagai Hari Pahlawan. Keberhasilan pertempuran ini tidak lepas dari resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 di Surabaya yang saat ini diperingati sebagai Hari Santri. Para ulama seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan Abdul Qahar Muzakir juga memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan ideologi Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian diserahkan untuk disahkan kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI di Jakarta pada Sabtu Pahing 18 Agustus 1945 Masehi atau 10 Ramadan 1364 Hijriah. Ki Bagus Hadikusumo termasuk perumus redaksi sila pertama Pancasila dari draft sebelumnya yaitu Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Peran ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan dapat mencakup beberapa hal. Yang pertama ada pemersatu masyarakat. Ulama sering menjadi pemersatu masyarakat dalam perjuangan kemerdekaan. Mereka dapat menggunakan pengaruh mereka dalam agama Islam untuk menyatukan berbagai kelompok etnis dan sosial dalam perjuangan bersama. Yang kedua yaitu penyebaran kesadaran. Ulama memiliki akses ke masyarakat melalui khutbah Jumat dan ceramah keagamaan lainnya. Mereka dapat menggunakan platform ini untuk menyebarkan kesadaran akan pentingnya kemerdekaan dan hak-hak rakyat. Yang ketiga yaitu pemberian legitimasi. Ulama sering memberikan legitimasi moral kepada perjuangan kemerdekaan. Dengan mendukung perjuangan ini secara agama, mereka membantu meyakinkan masyarakat bahwa perjuangan tersebut benar dan adil. Yang keempat yaitu mobilisasi massa. Ulama dapat membantu dalam mobilisasi massa untuk berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan melalui ceramah, petisi, atau pemanggilan untuk aksi-aksi tertentu. Yang kelima yaitu pendidikan dan kepemimpinan. Ulama juga dapat berperan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memimpin perjuangan kemerdekaan. Peran ulama dalam membela negara dan keutuhan NKRI memiliki banyak aspek yang penting. Beberapa aspek diantaranya yaitu aspek edukasi dan kesadaran. Ulama memiliki peran kunci dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya cinta tanah air, pemahaman akan ideologi negara, dan nilai-nilai Pancasila. Mereka dapat mengajar nilai-nilai moral, toleransi, dan persatuan kepada umatnya. Aspek yang kedua yaitu membela keutuhan NKRI. Ulama seringkali berperan dalam menggalang dukungan dan solidaritas masyarakat dalam rangka mempertahankan integritas NKRI. Mereka dapat membantu meredam konflik antar etnis atau agama yang dapat mengancam kesatuan negara. Yang ketiga yaitu mendukung pembangunan dan kesejahteraan. Ulama dapat membantu dalam upaya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pandangan moral dan etis, serta mengawasi agar pemerintah bertindak adil dan berkeadilan. Aspek yang keempat yaitu mediasi konflik. Ketika terjadi konflik sosial atau politik, ulama sering berperan sebagai mediator yang mencoba meredakan ketegangan dan mencari solusi damai.
Aspek yang kelima yaitu pendidikan dan penelitian. Ulama juga dapat berkontribusi pada dunia pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan pemahaman tentang Islam dan nilai-nilai kebangsaan. Aspek yang terakhir yaitu berperan dalam pembangunan sosial dan kemanusiaan. Mereka dapat terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan seperti pemberian bantuan, pembangunan infrastruktur, dan perbaikan lingkungan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.